Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang transformasi dalam perkataan. Hal penting lain yang perlu diubah dalam hidup orang percaya adalah perkataan. Perkataan adalah salah satu indikasi keadaan rohani seseorang. Kerohanian kita dinilai dari apa yang kita katakan. Yakobus mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Selanjutnya Yohanes mengingatkan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Jadi ada dua kelompok manusia. Pertama, orang sempurna, yaitu orang yang tidak bersalah dalam perkataan. Dan kedua, orang duniawi berbicara hanya tentang hal-hal duniawi. Mulut orang sempurna mengeluarkan perkataan pujian bagi Tuhan, memberkati, dan sebagai sumber mata air yang bersih. Mulut orang sempurna hanya mengeluarkan air jernih yang memuaskan dahaga. Dari firman Tuhan di atas, kita mau belajar beberapa bahaya diakibatkan oleh lidah. Pertama, lidah dapat memegahkan perkara-perkara besar. Perkara pertama yang mampu dilakukan lidah adalah memegahkan perkara-perkara besar. Yang dimaksud memegahkan perkara-perkara besar adalah menyombongkan diri dengan perkataan-perkataan yang besar. Kesombongan adalah dosa. Iblis menginginkan dirinya disembah seperti Allah. Dosa yang sama juga terjadi pada Adam dan Hawa dan akhirnya menjalar kepada semua manusia. Manusia berdosa sangat getol untuk dipuji dan untuk mencari pujian, itu untuk memegahkan perkara-perkara besar. Manusia menyombongkan dirinya dengan harta kekayaan, jabatan kuasa, prestasi dan gelar, dan seterusnya. Di dalam gereja sangat terlihat dengan jelas semua ini. Banyak orang Kristen yang senang dipuji-puji, merasa dibutuhkan dan ingin ditempatkan pada tempat yang terhormat. Di mimbar jemaat bersaksi, tetapi kesaksiannya kebanyakan untuk meninggikan dirinya dan memberi tahu siapa dia, bukan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Para gembala pongah dengan anggota jemaat yang ribuan jumlahnya, gedung gereja yang megah dengan harga miliaran rupiah, mobil terbaru dan sebagainya, meskipun tidak dikatakan secara lisan, tetapi perilakunya memeriahkan semua hal itu. Yang kedua, lidah merupakan kejahatan. Lidah menjadi sumber perkelahian dan pertengkaran sebelum terjadi dalam tindakan yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Biasanya lidah lebih dahulu melakukan perannya. Orang yang berkelahi selalu diawali dengan perang mulut yang saling memaki dan menyakiti. Suami istri bercerai karena kata-kata kasar dan kejam yang melukai pasangannya. Anak-anak tidak tahan di dalam rumah karena dimaki dengan sebutan berbagai nama binatang lainnya. Setiap hari
kita mendengar berbagai perkataan yang jahat di lingkungan kita, di televisi, di koran-koran, dan media lainnya. Berbagai kerusuhan yang terjadi di sekitar kita disebabkan karena provokasi dari para provokator. Nyawa melayang, harta benda hancur, rumah-rumah terbakar hanya karena perkataan yang keluar dari mulut seorang provokator. Itu sebabnya lidah diibaratkan api kecil yang walaupun kecil tetapi bisa membakar hutan yang besar. Semua konflik yang terjadi sebagian besar karena kontribusi lidah atau perkataan manusia yang jahat. Yang ketiga, lidah adalah racun yang mematikan. Sifat racun adalah mematikan. Racun bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut dan suntikan ke tubuh manusia. Kemudian racun-racun itu menyerang organ-organ dalam manusia sehingga mengalami kerusakan dan akhirnya mati. Ular kobra membunuh mangsanya dengan menyuntikkan racun melalui gigi taringnya. Dan beberapa menit kemudian korbannya akan mati dan siap dimangsa olehnya. Lidah yang belum bertobat juga berperan seperti itu. Kata-kata jahat yang diucapkan tertancap masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya, kemudian membuat hati orang yang mendengar tersebut sakit dan dendam. Banyak anggota jemaat yang enggan datang beribadah di gereja karena mulut hamba-hamba Tuhan yang melukai perasaan. Hal itu terjadi di antara jemaat dan para pengerja. Keluarga-keluarga hancur oleh karena peran lidah yang sangat beracun itu. Anak-anak menjadi pahit hati. Perasaan orang tua hancur oleh karena perkataan anak-anak yang tidak sopan. Perkawinan hampir mengalami kegagalan. Banyak dampak yang mengerikan terjadi oleh karena lidah yang beracun. Yang keempat, lidah bisa mengutuk orang lain. Peran lidah sangat menghancurkan adalah kemampuannya untuk mengutuk orang lain. Betapa sering kita mendengar kata-kata kutuk yang keluar dari mulut manusia. Kutuk adalah kata-kata yang bertentangan dengan benar. Kutuk adalah sumpah serapah. Kutuk yang diucapkan seorang akan membuat orang lain menjadi kering dan layu. Sungguh kutuk itu mempunyai kekuatan yang jika diucapkan atas manusia akan mengakibatkan hidupnya kering dan layu. Secara tidak sadar, jika marah orang tua mengucapkan kata-kata seperti bodoh atau dungu, atau kata-kata negatif lainnya, kata-kata yang diucapkan tersebut akan menjadi kutuk kepada anak-anaknya. Kata-kata itu mempunyai kekuatan untuk terwujud. Tidak terkecuali keluarga orang percaya pun sering mengucapkan sumpah serapah kepada anak-anak dan sesama orang percaya lainnya. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana kutuk itu terjadi kepada orang lain karena pernah diucapkan para hamba Tuhan. Yosua mengutuk orang yang hendak membangun kota Yeriko kembali. Kutukan Yosua ini terjadi ketika Hiel orang Betel membangun kembali kota Yeriko dengan membayar
nyawa anaknya Abiram sebagai tumbal atas kutuk yang diucapkan Yosua. Demikian juga ketika Yesus mengutuk pohon ara, dan akhirnya pohon ara yang dikutuk itu pun kering. Itulah kekuatan kata-kata berupa kutuk yang diucapkan manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa betapa mengerikan lidah itu. Meskipun hanya berupa rangkaian kata-kata, tetapi ternyata kata-kata yang diucapkan seseorang berkuasa untuk menghancurkan hidup orang lain. Anehnya, tak seorang pun manusia sanggup menjinakkan lidahnya. Kuda dapat dikendalikan dengan cara mengekang atau mengenakan kekang pada mulutnya. Kapal yang besar dapat dikendalikan dengan kemudi. Demikian juga jenis binatang liar, burung-burung, binatang menjalar, dan binatang di laut dapat dijinakkan. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menaklukkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Demikianlah gambaran yang diberikan kepada lidah manusia. Hanya orang sempurnalah yang bisa menaklukkan lidahnya. Orang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dalam perkataannya. Apa arti orang sempurna? Yakobus memberi penjelasan atas pertanyaan ini dan sekaligus jalan keluar dari persoalan ini. Menurut Yakobus, orang sempurna adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar saja. Dan pelaku firman adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan lemah lembut dalam hatinya dan membuang segala yang kotor dan yang jahat. Mereka adalah orang yang meneliti hukum yang memerdekakan dan bertekun di dalamnya, yang mendengar firman untuk sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup. Orang-orang seperti itulah yang berbahagia, orang sempurna, dan tentunya bisa menaklukkan lidahnya.